Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 11 akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai mata kuliah basis data. Di sini yang akan kami paparkan yaitu mengenai modul 1 dan juga modul 2 mengenai studi kasus bengkel. Sebelum masuk lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Laura Febi Nurdiana dengan NIM akhir 1097 bersama dengan rekan saya. Novia Rahmasari dengan NIM 231999. Salah NIM. Dengan saya, Novita Rahmadani Sinaga dengan NIM akhir 0708. Baik, dilanjut di slide berikutnya. Baik, untuk modul pertama, di sini kami akan memaparkan mengenai identifikasi entiti dan atribut dari studi kasus bengkel. Kepada yang ingin memaparkan, dipersilahkan. Masuk ke soal pertama, yaitu ke identifikasi entiti dan atribut. Pertama kita harus tahu dulu nih, entiti itu apa. Entiti itu data tentang apa saja yang disimpan dalam database. Terus untuk atributnya, atribut merupakan keterangan data tentang suatu entiti. Dalam studi kasus bengkel ini, kita memiliki entiti kendaraan. Kenapa ada entiti kendaraan? Karena pada proses dalam bengkel melibatkan kendaraan, dan kendaraan memiliki informasi tertentu sehingga perlu menjadi entiti sendiri. Dalam entiti kendaraan ada memiliki atribut, yaitu nomor polisi, ID pemilik, kendaraan, merek, warna, dan tahun produksi. Lalu kita memiliki entiti bengkel. Dalam entiti bengkel, pastinya ada banyak bengkel nantinya. Setiap bengkel memiliki informasi yang dapat dijadikan atribut. Atributnya itu ada ID bengkel, nama bengkel, cabang, alamat, nomor telepon. Lalu ada entiti transaksi. Kenapa dijadikan entiti? Karena banyak peristiwa transaksi yang terjadi. Setiap transaksi memiliki informasi yang dapat dijadikan atribut. Atributnya itu ada nomor faktur, tanggal, ID bengkel, nomor polisi, ID mekanik, kode part, kuantum, total biaya, potongan. Lalu ada entiti mekanik. Kenapa dia dijadikan entiti? Karena ada lebih satu pegawai mekanik. Terus ada atributnya itu ada mekanik ID, nama, alamat, dan ID bengkel, serta nomor telepon. Lalu ada entiti pemilik kendaraan. Kenapa juga dia dijadikan entiti? Karena identitas pelanggan diperlukan saat mencatat transaksi. Atributnya ada ID pemilik, ada nama, alamat, nomor telepon. Lalu ada part. Kenapa juga dijadikan entiti? Sebab identitas barang suku cadang diperlukan saat mencatat transaksi. Atributnya itu ada kode part, nama, harga, sama diskon. Masuk soal kedua, ada identifikasi entiti. Masuk ke soal 2 itu identifikasi entiti dari multi-value attribute dan redundant attribute. Di sini ada entiti merek. Kenapa dijadikan entiti sendiri? Karena dalam entiti kendaraan, atribut merek merupakan data redundan sehingga perlu terbentuk entiti sendiri. Dalam entiti merek ini ada atribut lagi, ID merek sama merek. Terus ada detail transaksi part. Kenapa juga dia dijadikan entiti sendiri? Karena atribut pada entiti transaksi berpotensi multi-value, yaitu kuantum dan ID part. Karena yang dibeli bisa lebih dari satu, sehingga perlu entiti sendiri. Nanti itu atributnya ada ID part sama kuantum. Terus kalau yang lain entitinya itu tidak teridentifikasi apakah dia multi-value atau redundant.
Selanjutnya untuk soal yang ketiga, yaitu mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entiti yang ada. Yang pertama, ada atribut merek yang terdapat di entiti kendaraan. Alasannya yang untuk tidak jadikan atribut yaitu karena pada merek bisa terjadi pengulangan. Karena setiap kendaraan pasti mempunyai merek yang berbeda. Jadi bisa untuk membentuk entiti sendiri. Yang kedua ada ID parts pada entiti transaksi, menyebabkan multi-value atribut karena setiap transaksi terdapat lebih dari satu part yang terjual. Yang ketiga ada atribut kuantum pada entiti transaksi. Alasannya tidak dijadikan atribut karena menyebabkan multi-value atribut, karena setiap transaksi terdapat lebih dari satu part yang terjual. Setiap part bisa memiliki kuantum yang berbeda-beda setiap atributnya. Yang keempat, ada total biaya pada entiti transaksi. Alasannya karena hasil jumlah dari data yang ada antara kuantum dan harga, jadi tidak perlu dicantumkan lagi. Yang terakhir ada atribut potongan pada entiti transaksi. Alasannya tidak dijadikan sebagai atribut karena tidak memberi informasi yang jelas bagaimana parts yang dibeli agar mendapatkan potongan yang beragam. Soal yang keempat, penentuan primary UID dan secondary UID setiap entiti. Pada entiti kendaraan, daftar UID-nya yaitu nomor polisi. Entiti kendaraan dengan daftar UID nomor polisi yang merupakan natural dan di primary key. Yang kedua ada bengkel dengan daftar UID, ID bengkel dan nomor telepon. ID bengkel memiliki artificial dan nomor telepon memiliki natural. Masing-masing di primary key dan secondary. Secondary pada nomor telepon karena setiap orang selalu memiliki nomor telepon yang berbeda. Selanjutnya ada transaksi dengan daftar UID nomor faktur yang memiliki artificial yang di primary key. Kemudian mekanik dengan ID mekanik nomor telepon memiliki ID mekanik artificial dan nomor telepon natural, masing-masing di primary key dan secondary. Selanjutnya pemilik kendaraan dengan ID pemilik kendaraan artificial yang di primary key. Nomor telepon memiliki natural, kemudian secondary. Selanjutnya parts dengan kode parts memiliki natural yang kemudian di primary key. Kemudian merek mempunyai ID merek dengan artificial yang kemudian di primary key. Yang terakhir detail transaksi parts dengan daftar UID ID detail transaksi parts memiliki natural dan di primary key. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai identifikasi relationship antara entity. Jadi di sini di soal kelima ini kita hanya perlu mengidentifikasi mana antara entity yang nanti kiranya itu dapat memiliki relationship. Cara mengidentifikasinya yaitu kita menggunakan matrik relationship, yaitu dimulai dari entity yang memiliki entity yang sama seperti ini, itu maka langsung kita tandai gini karena kan tidak mungkin mereka berrelationship dengan dirinya sendiri. Seperti bengkel dan juga bengkel. Kemudian ditarik garis ini, bukan garis sih, ini ditandai ini aja sebagai pembatas. Kemudian yang bawah ini kita abu-abukan supaya lebih memperkecil kita untuk mengidentifikasi gitu. Karena di sini nanti itu kita cari relationship-nya, maka di sini juga akan kita ketahui juga gitu. Jadi di sini gunanya identifikasi itu supaya kita tidak perlu mengidentifikasi entity yang lebih banyak gitu. Jadi di sini
Sebentar. Jadi di sini yang kendaraan diabu-abukan, bengkel antar bengkel diabu-abukan, dan seterusnya seperti itu, yang bawah ini juga diabu-abukan. Lalu relationship yang kita dapatkan yaitu seperti kendaraan dan transaksi, itu relationship-nya kendaraan dicatat pada transaksi seperti itu. Karena apa? Karena di transaksi itu kan pasti membutuhkan informasi kendaraan apa sih yang sudah melakukan transaksi di bengkel tersebut. Kemudian di bengkel Kemudian pada entity bengkel berrelationship dengan mekanik, yaitu bengkel tempat bekerja bagi para mekanik. Selanjutnya transaksi diproses oleh mekanik, kemudian relationship kendaraan dimiliki oleh pemilik kendaraan. Transaksi dilakukan oleh pemilik kendaraan, kemudian transaksi dicatat pada detail transaksi karena setiap transaksi itu kan pasti harus mencantumkan detail transaksinya. Karena apa? Supaya menghindari terjadinya multi value. Terus kemudian entity kendaraan berrelationship dengan merek dengan nama entity dengan nama relationship-nya memiliki. Dan terakhir detail transaksi mencatat parts. Karena apa? Di detail transaksi itu kita kan supaya menghindari multi value tadi. Oleh karena itu kita membuat tabel lagi detail transaksi yang isinya itu parts apa sih yang sudah dibeli gitu. Selanjutnya. Nah, setelah tadi diidentifikasi, maka setelah tadi kita sudah mengidentifikasi kan sudah mempermudah kita untuk menentukan relationship-nya apa. Kemudian langsung ditambahkan saja pada entity dan pada dua entity yang sama, itu kan pasti relationship-nya sama. Seperti halnya tadi kan yang awal kendaraan sama transaksi, itu kan relationship-nya dicatat pada. Nah, selanjutnya yang kita cari, nah di sini kan ada transaksi sama kendaraan, maka kita tulis saja kebalikannya. Dan cara membacanya itu kan dari samping ke atas. Jadi yang semulanya kendaraan dicatat pada transaksi, kemudian transaksi mencatat kendaraan, seperti itu. Jadi kebalikannya. Dan berlaku kepada semuanya. Misalkan contoh lagi, pemilik kendaraan itu tadi kan salah. Yang seperti tadi di sini transaksi kan dilakukan oleh pemilik kendaraan. Maka kita cari bentuk entity lainnya yang sama seperti pemilik kendaraan melakukan transaksi. Jadi dibalik seperti itu. Kemudian selanjutnya, Untuk soal nomor 2, setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Yang pertama ada relationship kendaraan dan transaksi. Kendaraan tidak wajib karena setiap kendaraan belum tentu pernah melakukan transaksi di bengkel. Sedangkan untuk transaksi itu entity wajib karena setiap transaksi harus mencantumkan kendaraannya. Yang kedua ada kendaraan dan pemilik kendaraan. Untuk optionality kendaraan wajib karena setiap kendaraan pasti perlu dicatat untuk pemilik kendaraannya. Dan kemudian kendaraan juga wajib karena setiap pemilik kendaraan tentu ada kendaraannya. Kemudian relationship antara kendaraan dan merek. Optionality kendaraan wajib karena setiap kendaraan harus mencantumkan merek. Sedangkan optionality merek tidak wajib karena setiap merek belum tentu ada kendaraannya. Relationship bengkel dan transaksi. Optionality bengkel wajib karena setiap bengkel akan ada proses transaksinya. Optionality transaksi juga wajib karena pastinya mencatat transaksi yang terjadi. Kemudian ada relationship antara bengkel dan mekanik. Optionality bengkel wajib maupun mekanik karena setiap bengkel ada tempat bekerja mekaniknya dan setiap mekanik pasti bekerja di bengkel. Selanjutnya ada relationship antara transaksi dan mekanik. Optionality transaksi bersifat wajib karena setiap transaksi diproses oleh mekanik.
Untuk opsional mekaniknya tidak wajib, karena menambah mekanik tidak perlu diketahui oleh mekanik tersebut memproses transaksi atau tidaknya. Kemudian ada relationship antara transaksi dan detail transaksi. Keduanya bersifat wajib, karena setiap transaksi perlu dicatat, dan setiap hasil detail transaksi pasti diproses oleh transaksi. Kemudian ada relationship antara transaksi dan pemilik kendaraan. Untuk transaksi bersifat wajib, karena setiap transaksi perlu dicatat. Sementara untuk pemilik kendaraan tidak wajib, karena setiap pencatat pemilik kendaraan tidak perlu mencantumkan transaksinya. Untuk yang terakhir ada relationship parts dan detail transaksi. Untuk parts bersifat tidak wajib, karena menambah data tidak perlu detail transaksi, karena setiap parts bisa terjual, bisa tidak. Yang untuk detail transaksinya bersifat wajib, karena setiap detail transaksi pasti ada proses transaksi yang terjual di parts-nya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai menentukan cardinality dari relationship antara setiap entity yang terlibat. Jadi, untuk relationship antara kendaraan dan transaksi, itu terjadi cardinality one to many. Karena apa? Sebelumnya one-nya itu di kendaraan, terus many-nya itu di transaksi. Karena menurut kami, satu kendaraan itu bisa melakukan transaksi berulang kali. Karena apa? Misalkan hari ini kendaraan itu ke bengkel, ada hal yang perlu diperbaiki. Terus sudah melakukan transaksi, kan terhitung kendaraan itu punya satu transaksi kan. Terus besok 2 hari kemudian kendaraan itu balik lagi ke bengkel tersebut. Balik lagi ke bengkel tersebut, ada yang diperbaiki, terus melakukan transaksi lagi. Nah, berarti kan kendaraan yang sama itu kan sudah melakukan 2 kali transaksi, sehingga itu kami namakan one to many, karena satu kendaraan bisa melakukan berulang kali transaksi. Kemudian relationship antara kendaraan dan pemilik kendaraan, cardinality-nya itu one to many. Karena one-nya itu di pemilik kendaraan, many-nya itu di kendaraan. Baik, saya ulangi di kendaraan dan pemilik kendaraan. Jadi di sini relationship antara kendaraan dan pemilik kendaraan itu memiliki cardinality one to many. Karena apa? Pemilik kendaraannya itu one, many-nya itu kendaraan. Karena menurut kami memungkinkan bagi pemilik kendaraan itu memiliki lebih dari kendaraan. Ya, seperti itu. Jadi kendaraan itu bisa jadi kendaraan itu harus memiliki pemilik kendaraan pastinya, dan pemilik kendaraan itu bisa memiliki lebih dari satu kendaraan. Selanjutnya, relationship kendaraan dan merek itu memiliki cardinality one to many. One-nya itu merek, many-nya itu kendaraan. Karena apa? Karena merek itu sudah tentu memproduksi banyak kendaraan, tidak satu saja. Sedangkan kendaraan itu pasti hanya memiliki satu merek. Selanjutnya, relationship bengkel dan transaksi, yaitu cardinality-nya one to many. One-nya itu bengkel, transaksinya itu many. Di sini sudah jelas bahwa satu bengkel itu pasti memiliki banyak transaksi. Kemudian bengkel dan mekanik, ini cardinality-nya one to many. Sudah jelas di sini bahwa one-nya itu bengkel, many-nya itu mekanik. Karena satu bengkel itu kan merupakan tempat bekerja bagi satu atau lebih dari satu mekanik. Selanjutnya, transaksi mekanik memiliki cardinality one to many. Karena one-nya itu mekanik, many-nya itu transaksi. Satu mekanik itu bisa memproses transaksi lebih dari satu. Sedangkan transaksi itu many, karena setiap transaksi itu harus diproses oleh satu mekanik. Kemudian cardinality transaksi dan detail transaksi yaitu one to one. Karena apa di sini one to one? Seperti yang sudah disebutkan tadi, di saat kita mau mencantumkan data di transaksi,
itu akan terindikasi adanya atribut yang multi value sehingga kita membentuk entity detail transaksi. Dan karena tujuan kita untuk menghindari multi value, maka di sini kita asumsikan cardinality-nya itu one to one. Jadi transaksinya satu, dia akan mencantumkan satu detail transaksi. Begitu pula di detail transaksi saat kita mencatat detail transaksi, maka kita mencatat hanya satu transaksi apa yang terjadi. Kemudian cardinality antara transaksi dan juga pemilik kendaraan. Di sini cardinality-nya one to many. One-nya itu di pemilik kendaraan, many-nya itu di transaksi. Ini itu seperti cardinality antara eh, kendaraan dan transaksi. Jadi satu pemilik kendaraan itu bisa melakukan banyak transaksi. Karena apa? Misalkan hari pertama pemilik kendaraan itu melakukan transaksi. Di kemudian hari, pemilik kendaraan ini juga akan bisa melakukan transaksi lagi. Oleh karena itu, kita asumsikan cardinality-nya itu one to many. Dan terakhir, cardinality antara relationship, parts, dan detail transaksi, yaitu one to many. Di sini detail transaksi itu one, many-nya itu parts, karena ya detail transaksi itu bisa mencatat parts apa saja sih yang yang dikenai transaksi seperti itu. Selanjutnya, oke, selanjutnya di sini ada ERD. Oke, mungkin sebelumnya mau membahas dulu mengenai identifikasi relationship tadi yang di tabel itu. Untuk penyusunan tabelnya itu dari baris dan kolomnya itu harus memuat entity yang sama gitu. Jadi urutan entitinya itu harus diperhatikan. Selanjutnya saya bahas IRD. Jadi IRD ini bisa kita bentuk setelah kita mengetahui entity apa saja sih yang harus kita masukkan gitu. Setelah kita mengetahui entity apa saja yang harus kita bentuk gitu. Dari entity tersebut kita harus menentukan primary key-nya. Nah juga harus tahu secondary key-nya atau unique identifier lainnya. Kemudian kita juga harus mengetahui apakah eh, itu unik kodenya itu artificial atau natural, karena kalau artificial itu nanti kita mencentang surrogate key. Yang mana artificial itu artinya apa? Artinya setiap apa ya, setiap entitas itu. Mereka itu kita buatkan sendiri gitu kodenya gitu. Yang mana kodenya itu tidak memiliki makna apapun. Sedangkan apabila entity tersebut menggunakan ID yang natural, itu maknanya berarti setiap ID itu, setiap karakternya itu memiliki suatu makna. Kayak misalkan di kendaraan. Di kendaraan ini kan kita menggunakan ID primary key-nya nomor polisi. Nah, sifatnya nomor polisi ini yaitu termasuk ke natural UID. Kenapa? Karena setiap karakternya itu mewakili atau bermakna sesuatu. Misalkan di nomor polisi itu misalkan ada karakter M. Nah, karakter M ini bisa saja mengartikan untuk mengartikan suatu kota gitu. Jadi nomor polisi ini dengan karakter ini itu berada di suatu kota mana seperti itu. Selanjutnya, setelah kita menentukan primary key-nya apa, kita perlu memastikan atau menentukan seperti tadi, yaitu kita menentukan relationship-nya apa, cardinality-nya apa, terus bagaimana sifatnya itu optionality, bagaimana sifatnya itu apakah optional atau tidak. Nah, biasanya kalau optional itu ditandai dengan garis yang putus-putus, garis yang putus-putus seperti ini. Kemudian apabila tidak opsional gitu, artinya opsional itu kan tidak wajib gitu. Jadi boleh ada, boleh tidak. Kemudian jika tidak opsional, maka garisnya itu lurus seperti ini tanpa putus-putus. Kemudian setelah itu untuk relationship itu ditandai dengan garis yang lurus seperti ini saja, atau eh, ada kayak kaki tiga ini yang mengartikan bahwa relationship-nya itu apa, apakah one to one atau one to many atau many to many.
Nah, setelah itu kita juga perlu menentukan FK-nya apa atau foreign key-nya itu apa. Nah, saat kita membuat di IRD, kita tuh tidak perlu mencantumkan foreign key karena sudah otomatis dari sistem Oracle Data Modeler ini sudah mengetahui gitu FK-nya itu apa, ditunjukkan dengan garis yang kita tarik ini sebagai relationship. Kemudian di sini ada garis yang strip seperti ini, ada garisnya lagi. Itu menunjukkan identifier gitu atau Barrett relationship. Yang mana uh, entity detail transaksi ini bisa ada karena uh, ada dua entitas sebelumnya gitu. Jadi detail transaksi parts ini kemungkinan tidak akan bisa terbentuk apabila tidak ada entitas transaksi dan juga parts. Nah, tujuannya dari Barrett relationship ini apa? Adalah untuk menghindari terjadinya multi value. Jadi, mungkin bisa saya mulai baca. Di sini saya mulai dari entitas kendaraan. Kita tentukan di atributnya itu apa saja. Kemudian, kita buat lagi entitas merek. Nah, tadi kan kita sudah menentukan relationship-nya ini apa nih, yaitu one to many. Maka kita tarik garis one to many, yang mana many-nya itu kan terletak di kendaraan tadi, sedangkan one-nya itu kan di merek. Nah, ini di sini putus-putus karena apa? Merek itu kan tidak wajib gitu. Mungkin kita bisa mencatatkan merek, tapi kendaraannya itu belum ada gitu. Makanya di sini entitasnya putus. Makanya di sini garis relationship-nya itu putus-putus. Kemudian setelah kita membuat entitas kendaraan, kita tambahkan itu relationship-nya itu membacanya gimana. Jadi di sini saat kita baca yaitu kendaraan memiliki satu merek, sedangkan merek itu memproduksi atau terdapat satu atau lebih kendaraan. Nah, kalau dibaca itu seperti itu. Kemudian di sini kami membuatkan entitas pemilik kendaraan. Nah, saat kita baca kendaraan satu atau lebih kendaraan itu bisa dimiliki, bisa itu ditunjukkan dengan garis putus-putus ini, bisa dimiliki eh, satu pemilik kendaraan gitu. Karena kan di sini satu, kakinya itu cuma satu. Nah, kemudian pemilik kendaraan itu memiliki satu atau lebih kendaraan. Kalau dibaca itu seperti itu. Nah, di sini ada tanda bintang seperti ini ya. Bintang itu diartikan di setiap atribut ini kan terdapat simbol bintang itu. Nah, bintang itu mengartikan wajib diisi itu, karena tidak mungkin kan pemilik kendaraan itu tidak punya nama gitu. Sedangkan di nomor telepon itu ditandai bintang dan U. U ini artinya apa? U itu artinya unique identifier lainnya gitu. Yang mana mengartikan dia pemilik kendaraan ini punya kode unik lainnya selain di primary key yang ditandai dengan tanda pagar, ini artinya primary key. Kemudian yang unik, yang U ini unique identifier yang biasanya dia itu dapat disebut secondary key gitu. Setelah pemilik kendaraan kita buat lagi transaksi gitu. Nah, mungkin di sini saya jelaskan saja secara singkat ya, soalnya terbatas waktu. Jadi di sini kita hubungkan karena apa? Tadi kan kita di tabel entity transaksi itu kan kita melakukan pemanggilan primary key dari pemilik kendaraan. Nah, pemilik kendaraan ini nanti akan jadi foreign key gitu di transaksi. Gitu. Nah, terus tidak lupa juga di transaksi, ini akan melibatkan banyak foreign key. Nah, foreign key itu tidak perlu kita tulis lagi ya. Misalkan di sini, tadi kan ada di transaksi itu kan kita menulis lagi ID pemilik kendaraan gitu kan. Nah, di sini tidak usah kita tuliskan lagi karena apa? Di sini sudah ada ini loh penunjuknya yaitu relationship-nya itu udah otomatis tertulis gitu foreign key-nya apa. Nah, saat kita baca satu pemilik kendaraan itu bisa melakukan satu atau lebih transaksi seperti tadi gitu. Sedangkan saat dibaca dari entitas satu transaksi atau lebih dari satu transaksi itu dapat dilakukan oleh satu pemilik kendaraan. Jadi seperti itu dan berlaku dengan entitas lainnya. Kemudian di sini saya baca mengenai Barrett relationship. Jadi di sini
detail transaksi part. Itu kan tadi kita melakukan pencatatan kembali foreign key gitu. Yang mana atributnya itu ID parts dan ID transaksi gitu. Nah, saat dibaca di sini satu parts bisa mencatat satu atau lebih detail transaksi gitu. Karena di detail transaksi ini kan memungkinkan memiliki part yang sama gitu saat dicatatkan. Kemudian di entity transaksi saat dibaca, entity transaksi itu mencatat satu dan hanya satu detail transaksi part gitu. Jadi di transaksi ini supaya menghindari terjadinya multi value gitu. Jadi mencatatnya tuh hanya satu-satu. Dan di sini strip itu menandakan direct relationship yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di detail transaksi ini itu juga terdapat kuantum. Nah, kuantumnya itu atau jumlahnya itu berapa itu yang dibeli. Mungkin sudah selanjutnya. Soal kelima, membaca relationship menggunakan ERGs. Yang pertama, relationship kendaraan transaksi. Setiap kendaraan bisa dicantumkan satu atau lebih transaksi. Setiap transaksi harus mencantumkan satu dan hanya satu kendaraan. Yang kedua, relationship kendaraan pemilik kendaraan. Kendaraan harus memiliki satu dan hanya satu pemilik kendaraan. Setiap pemilik kendaraan harus memiliki satu atau lebih kendaraan. Yang ketiga, relationship kendaraan merek. Setiap kendaraan harus memiliki satu dan hanya satu merek. Setiap merek bisa terdapat atau memiliki satu atau lebih kendaraan. Yang keempat, relationship bengkel dan transaksi. Setiap bengkel harus terjadi proses satu atau lebih transaksi. Setiap transaksi harus tercatat di satu dan hanya satu bengkel. Selanjutnya ada relationship bengkel dan mekanik. Setiap bengkel harus memiliki satu atau lebih mekanik. Setiap mekanik harus bekerja pada satu dan hanya satu tempat bengkel. Selanjutnya ada relationship transaksi mekanik. Setiap transaksi harus diproses satu dan hanya satu mekanik. Setiap mekanik bisa memproses satu atau lebih satu transaksi. Terus ada relationship transaksi sama pemilik kendaraan. Setiap transaksi harus dilakukan satu dan hanya satu pemilik kendaraan. Setiap pemilik kendaraan bisa melakukan satu atau lebih transaksi. Selanjutnya ada relationship transaksi dan detail transaksi. Setiap transaksi harus mencatat satu dan hanya satu detail transaksi. Untuk detail transaksinya harus mencatat satu dan hanya satu detail transaksi. Lalu ada relationship part dan detail transaksi. Partnya ini bisa dicatat di satu atau lebih detail transaksi. Detail transaksinya harus mencatat satu dan hanya satu part. Baik, mungkin cukup sekian kami dari kelompok 11 yang mungkin itu yang dapat kami paparkan terkait studi kasus bengkel. Terima kasih atas perhatian kepada para pengampu mata kuliah basis data. Kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.